أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina amanu, hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, untuk orang-orang yang ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, hasanah, akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahala atau balasannya tanpa batas. Bapak dan Ibu, kajian kita pada hari Rabu yang lampau dapat kita simpulkan bahwa ujian, cobaan, bala, musibah adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan dunia. Karena hidup itu sendiri bagi orang-orang yang beriman adalah ujian. Sehingga kita diajari oleh Rasulullah doa agar dalam menempuh ujian-ujian berbagai macam cobaan hidup ini dijaga, dipelihara, dilindungi, agar kita jangan ketika diuji itu melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang Allah tidak redai. Namanya fitnah, fitnatul mahya wa fitnatul mamat. Di akhir salat, sebelum mengucapkan salam, ada 4 hal yang kita diajari. Kalau dapat jangan sampai tidak dibaca. Doa permohonan kepada Allah agar kita dilindungi. Pertama, daripada azab jahannam. Kedua, daripada azab kubur. Atau boleh dibalik, karena versi hadisnya berbeda, daripada azab kubur, azab jahannam, daripada fitnah hidup. Fitnah hidup adalah ujian hidup dan kematian. Kemudian daripada dajjal, 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil
Masih Dajjal. Kalau dapat jangan sampai tidak dibaca. Nah, salah satu isi doa itu kan memohon kepada Allah agar kita dilindungi daripada fitnah al-mamat, fitnah al-mahya wal mamat. Ujian kehidupan, fitnah. Secara bahasa fitnah itu artinya membakar atau memanggang dengan api. Namanya fitnah. Kemudian terpakai untuk istilah ujian. Karena tujuan orang membakar atau memanaskan dengan api bagi orang tukang emas dan tukang perak untuk menguji kadar emas dan perak itu. Maaf, itu makanya tukang emas itu dikatakan fitnah, tukang fitnah. Tukang fitnah itu maksudnya tukang sapu. Tujuan menyapu, tujuan membakar emas untuk diketahui kadar emas. Sehingga kata orang awak, ameh tahan uji, tahan sapu. Uji itu namanya fitnah. Di dalam bahasa Arab namanya fitnah. Jadi membakar az-zahab, membakar fiddah untuk pertama agar dapat disisihkan ana nameh, ana perak, ana loyang. Yang kedua untuk mengetahui kadar. Nah, dalam ayat disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Surat apa itu? Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan setiap nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum, kami akan menguji kamu, mencobai kamu bisyarri, dengan syar, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan sebagai fitnah. Dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Maka di sini disebut dengan fitnah. Sedikit kita pahami ayat ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nablu, kami akan membalai. Nablu itu bala. Bukan bala bahasa Minang. Kalau bala bahasa Minang lainlah masalahnya. Atau bala bahasa Indonesia. Bala itu cobaan. Kami akan mencobai kamu. Ketika Nabi Sulaiman Allah karuniai berbagai macam karunia, keutamaan, keistimewaan, kata beliau salah satunya, hada min fadli rabbi liyabluwani. Itu surat An-Naml. Hada min fadli rabbi liyabluwani. Ini adalah karunia Tuhanku kepadaku. Liyabluwani, untuk mencobaiku, agar supaya Tuhanku itu mencobaiku sehingga aku diberinya kekuasaan, kerajaan, berbagai macam keistimewaan dan keutamaan. Untuk mencobaiku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur dengan ini atau malahan aku kufur? Apakah aku bersyukur dengan semua yang Allah berikan kepadaku ini atau aku kufur? Kata Nabi Sulaiman,
Jadi di situ dikatakan liyabluwani, Tuhanku ingin mencobaiku. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 40. Mudah-mudahan ingat. Bunyinya kita ambil penggalan ayatnya. Kalau semenjak awalnya 40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Tatkala atau ketika singgasana ratu negeri Yaman berpindah dengan sekejap mata ke hadapan Nabi Sulaiman. Singgasana kan tampak duduk raja, tampak duduk ratu. Tapi bukan sekadar itu. Singgasana Ratu Bilqis itu terkenal dengan indah luar biasa, ukirannya emas bertahtakan intan permata. Besar itu. Sangat besar. Sehingga dalam sekejap singgasana itu berpindah dari Yaman ke Palestina. Pas berada di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, ketika itu apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Fadli, karunia Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku untukku. Apa? Liyabluwani. Liyabluwani, Tuhanku untuk mengujiku, mencobaiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Di sini atau di siko bahasa awalnya, yang jarang, ada tapi jarang. Ketika kita menerima suatu nikmat, suatu rahmat, suatu keutamaan, suatu kebaikan, kesenangan, jarang kita menyadari itu adalah cobaan. Itu adalah bala. Ketika kita diberi karunia, nikmat, rahmat, keistimewaan, keutamaan, dan segala macam, ketika itu sebenarnya kita sedang dicobai. Itu yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Ashkuru am akfuru. Apakah aku bersyukur atau kufur? Sekaligus itu hanyalah sekedar ujian. Itu yang bala. Jadi bala artinya adalah cobaan. Bala itu dua mah. Ada yang berupa hal-hal yang tidak disenangi. Ada hal-hal yang berupa disenangi. Kalau ikut Nabi Sulaiman kan dianugerahi Allah sesuatu hal yang disenangi. Hal-hal yang disukai, hal yang diingini oleh manusia. Pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan. Itu Nabi Sulaiman punya. Pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan. Nabi Sulaiman punya. Di samping beliau sebagai Rasul, Nabi. Semuanya itu cobaan. Nah, kata beliau, liyabluwani, agar supaya Tuhanku mencobaiku, membalaiku. Tujuannya, apakah dengan nikmat karunia pemberian itu manusia bersyukur, menyadari itu semua semata-mata karunia Allah, atau malahan tidak bersyukur, sombong, angkuh, ujub, takabur, congkak, ongeh, jonti bahasa kaminya, menandeng orang, menarendah orang, menghina orang,
Atau mengukur orang segala-galanya dengan harta, dengan kekayaan, dengan pangkat. Atau sewenang-wenang, itu kena syukur. Atau mengkufurinya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia, kata Nabi Sulaiman. Oke, kita kembali lagi kepada yang tadi. Dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-35, tadi sudah kita baca, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah, yang ini tidak kita kaji. Yang kita kaji ayat setelahnya. Wa nabluukum, kami akan mencobaimu. Bisyarri bil khairi, dua. Bisyarri wal khairi, dengan syar, dengan khair. Anan syar. Syar itu menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kita ringkas. Syar itu hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, apapun. Yang tidak disenangi, yang tidak diinginkan oleh manusia, namanya syar. Terjadi menimpa dirinya. Namanya syar. Kok sakit lah, kok kamaliang lah, kok jatuh lah, kok tekor lah, kok tidak balabu lah, kok gagal lah. Dipecat, dihentikan orang, digunjing orang, dipitnah orang, dituduh orang, dicampak, dipalantiang, ditungkai, disepoh orang. Itu namanya syar. Namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi apabila terjadi kepada kita hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, yang disebut dengan musibah itu, berarti ketika itu kita sedang dicobai. Nabluukum, kami pasti akan mencobai kamu dengan syar itu. Jadi syar, keburukan, atau hal-hal yang tidak diinginkan itu adalah cobaan. 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 Cuman tahu. Di kebatnya saya. Kalau sok kambangan. Wa nabluukum bisyarri. Nablu. Kami balai, kami cobai, kami situ Allah. Tetapi menurut kaedah, Allah kalau berkami-kami, ada yang terlibat, ada yang ikut serta. Allah berkehendak, Allah yang berkeinginan, Allah yang mengizinkan, Allah yang merestui, Allah yang merintahkan. Kemudian ada makhluk lain yang terlibat di situ. Apa makhluk lain? Misalnya, kita ditipu orang. Nah, makhluk yang menipu itu adalah sebagai orang yang Allah pakai untuk mencobai kita. Misalnya kita ditipu, dirampok, dimaliang. Atau dicobai kita dengan kesewenang-wenang orang lain, dengan lalim kesewenang-wenangan. Bak kato no miang, sen, miang. Halo. Bak kato no miang. Jadi orang itu adalah sebagai bahan ujian di kita. Apa contohnya? Gini. Kita ambil ke kitab ko. Kisiku ada helai yang karate. Ko helai yang kertas. Kertas ko soal ujian atau ulangan. Lalu guru memberikan soal. Hari ini jam 9 beko kami ujian. Ujian seleksi guru dan pegawai. Ada 300 orang yang akan diuji beko. Masuk untuk mendaftar. Soalnya lah kok soalnya. Dalam itu lah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Kita contoh.
lalu ada orang yang menipu kita atau sewenang-wenang kepada kita, atau melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak kita sukai kepada kita. Orang tu soal ujian namanya. Orang tu Allah pakai untuk menjadi soal ujian. Ko ujiannya. Tiba dikerteh ko soal ujian. Bisa tertengok? Halo? Halo? Lebih bisa tertengok? Contoh cak lain. Ndak pakai karateh nah. Nanti lah pakai karateh. Orang lah contoh. Kita kerjasama aja orang. Dulu Pak Haji bertanya. Sampai kini orang ko dari bayi-bayi na piti ha. Lawa minantu lo no. Bakal lah cucu lo no. Dari bayi-bayi na. Orang ko soal namanya ko. Allah pakai, Allah jadikannya sebagai untuk alat pauji kesabaran. Mauji kesabaran sekaligus orang ko menjadi sarana di kita untuk maafi dosa. Sebab musibah ko, cobaan ko kan di samping cobaan jo untuk maafi dosa. Kaji kita ke petang. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim atau seorang mukmin ada pertama untuk menguji kesabarannya atau keridaannya. Kedua, papih dosonya, tanda ada dosonya yang hendak Allah hapuskan. Yang ketiga, untuk menambah derajatnya lebih tinggi. Naik tinggi pesawatnya. Nang kampe akan dipersiapkan pahala yang besar. Empe. Siang sabar, Allah bersama orang sabar. Kemenangan akan diraih oleh orang sabar. Kesabaran itu pahit, sama dengan namanya. Tapi ujungnya manis. Ahla minal asal. Ujung sabar itu pasti lebih manis daripada madu. Maka orang ko, siapapun orang itu soal. Soal yang diberikan orang yang Allah pakai untuk sebagai cobaan kita. Tapi itu nansari. Nansari itu. Kalau menjawab pertanyaan di karate bisa wak. Bekate ko ini ibu Budi, ini bapak Budi. Siapakah anak ibu dan bapak Budi? Budi. Itu bisa kita jawab kan? Ini ibu Budi, ini bapak Budi. Siapakah anak ibu dan bapak Budi? Sama dengan Budi. Itu jawabannya. Kalau soal itu. Tapi kalau soal itu adalah ujian kehidupan, namanya fitnatul mamat, fitnatul mahya. Seperti kita dicobai dengan syar. Cobaannya dikicau orang, ditipu orang, dikhianati orang, dipelantiang orang, disipak orang, ditungkai orang, ditungguan orang, dihantam orang, difitnah, dizalimi, disakiti. Itu semuanya orang itu adalah alat yang Allah jadikan untuk mencobai kesabaran kita, kerjaan kita. Nansari itu. Nansari itu. Sabawa bangi ke orang itu dulu. Kulera baca aku macam. Cindaku baca aku. Lai gadang lah dia so lah di assalamualaikum kita begini. Aku ikut ni kerajunya. Jangan anak ula awak gadangnya. Mangada anak ula lah gadang awak. Lah gadang awak di balinya. Mangada anak rimau lah gadang no. Awak ni tangkuk. Awak cenderung malah pian bangih ke soal ujian. Sehingga soal ujian ku kita sari na soal mah payah suruh hampian soal ujian. Ndak lulus. Ndak lulus. Kata kami yang mentes, bacalah soal ini baik-baik dengan tenang. Jawablah yang mudah terlebih dahulu. Ikan begitu, bacalah soal ini baik-baik. Jawab yang mudah terlebih dahulu.
Pikir itu pelita hati, jangan tergesa, jangan terburu. Waktu ada 2 jam katanya. Kita mencari soalan. Bisa seorang nampak saya cabian soal. Bisa dipakapun duangnya soal. Dan segala macam. Tergantung kita menyikapi. Jadi, kecewa tadi. Wa nabluukum bisyarri, kami akan mencobai kamu dengan syar. Tadilah dinukil menurut ulama ahli tafsir, salah satu ilmu katsir, begitu juga kitab-kitab yang lain kalau kita baca, syar itu hal yang buruk, hal jelek, artinya hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai. Cobaan. Kalau itu lain nak lupa, tapi nak cok lupa ketika khair. Tadi kan ada syar, ada khair. Khair hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang disukai, hal yang diinginkan, hal-hal yang tagih orang. Tahu tagih ya? Tagih ya siko basono. Sanang ndak tagih ada. Tagih aku, you tagih ya. Tagih awak dia. Candu awak dia. Tiba di anak-anak sedang main-main tu tagihnya. Candu sanang. Tu nan tagih. Jadi al-khair hal-hal nan tagih, yang suka, yang senang, yang diinginkan, yang dicari, yang diusahakan oleh manusia. Biasalah anak abu, nu dah tatangkok nu kaji wak biasalahnya. No, kaji ko untuk awak selalu. Anak-anak nan tatangkok dia kaji di sekolah. Namanya khair. Khair. Lawan syar. Kalau sakit syar, kalau sehat khair kita. Kalau rugi syar, kalau balabo khair. Balaki babini khair, bercerai syar. Idui khair, mati syar. Tapi kalau muak mencarinya khair, biarlah matinya. Matinya alhamdulillah khair namanya itu. Keduanya adalah bala. Ketika kita nanti dibalai, dicobai dengan khair, jarang kok yang menyadari itu adalah bala. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani, Tuhanku hendak membalaiku, hendak mencobaiku dengan ini. Apakah aku mensyukuri ini atau tidak? Dalam surah Kahfi disebutkan ada 2 orang. Wadrib lahum matalar rajulaini ja'alna li ahdihima jannatain. Dan surah Kahfi ada 2 orang yang Allah beri bala kedua-duanya. Yang pertama dibalai dengan hal-hal yang menyenangkan. Kebun-kebun yang sangat luas, ternak yang berkembang biak, harta yang banyak, anak-anak buah yang banyak. Sampainya membangga, membusungkan dada, mangke aku bu, mangke bau, mendongak, mencolongak, sehingga nyo pamerlah kepada kawannya dan diuji oleh Allah, dicoba Allah dengan kesederhanaan itu. Itu surah Kahfi. Bunyinya wadrib lahum matalar rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini. Jannataini min a'nab. Itu gambaran 2 orang kau sedang dicoba. Tapi yang pertama ketikanya dibalai dengan khair, ini sombong. Ana a'azzu minka, ana aktsaru minka. Saya lebih hebat, lebih santiang, lebih ini pada kamu. Iku semua berkat. Wah, berkat kepandaian ambo, berkat kesabaran ambo, berkat ketabahan ambo, berkat keuletan ambo. Lupa dengan
yang teh sombong malahan, tidak bersyukur. Sehingga magoi orang dan maragoi orang. Tahu mago? Cik maharagoi. Magoi orang, maharagoi orang jo punyo, jo arato. Ketika itu nyolah tidak lulus ketika dibala. Nabi Sulaiman mengatakan, ini cobaan ini. Apakah aku bersyukur? Hakikat syukur adalah mengakui dalam hati kita bahwa apapun yang kita peroleh, apapun yang kita perdapat dan apapun yang ada di kita semata-mata hanyalah karunia Allah kepada kita. Kemudian kita syukur dengan lidah membaca alhamdulillah. Kita puji Allah. Dan kita sampaikan kepada orang lain, bukan ria, bukan bangga. Itu semua adalah karunia Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu kita pakai nikmat itu, karunia itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kehendak Allah, kehendak untuk apa Allah beri. Syukur. Syukur namanya. Hak-hak orang dikeluarkan. Dia ratu kita syukur. Tapi kalau kufur, kebalikannya. Tadinya mengecekkan kepada saudaranya saudara kafir, ambo lebih hebat. Ana a'azzu minka. A'azzu minka. Saya lebih hebat daripadamu. Kau kan dek barakat kau uletan ambo. Kesabaran. Bagana begini. Rupanya keuletan, kepandaian, skill, kemampuan kan juga anugerah Allah. Namanya khair. Di harilah berjalan. Untuk itu, kami akan cobai kamu dengan syar, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan khair yang menyenangkan. Fitnatan sebagai ujian. Itu adalah ujian, fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami cobai kamu dengan hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang menyenangkan sebagai ujian. Ujian itu sifatnya tidak lama atau sebentar. Nama saya ujian. Nama lama ujian ni. Halo. Tiba dia anak SD, ujian SD akhir tahun tu cuma 2 hari no. Beraja no. 6 tahun. Nama lama tu. Tiba dia anak tingkat SLTP atau SMP atau sanawiyah, ujian negaranya sampai harinya. Berajanya sampai 3 tahun. Jadi kan ujiannya berapa? Sampai harinya. Cuma nancako aja. Mangkobare terasa ujian cukup tu, dik kita sedang diuji. Cuman kalau kita sadar dan tahu bahasa itu adalah untuk menaikkan tingkat kita, meninggikan derajat, menambah keutamaan, fadilah dan pahala, ganjaran, sekaligus untuk menguji sampai di mana tingkat kesabaran kita, keredaan kita. Kemudian kita sadar nanti dengan cara begitu Allah menghapus dosa-dosa kita, maka orang bisa sabar. Kata para ulama, hal-hal yang dapat mendorong orang untuk sabar adalah yakin. Ambo pernah baca sebuah kitab. Di kitab itu dibuatnya contoh. Salah satunya adalah, kalaulah tidak sabarnya petani, barangkali tidak makan-makan gitu gini. Di kesabaran petani itu yakin bahwa nanti ditanamnya kok nanti sekian bulan ke datang pasti berbuah, sabarnya menunggu buah. Di mana nama lado salah dulu. Lado. Kau nak kalau lado gulai wak nago. Kesabaran si petani saja membuka lahan. Kamu buka lahan, memetak lahan, manaian tanah, kemudian manuga di kami namanya, atau kini pakai plastik,
dibuat lubangnya, dicari yang hijau tampanan terbaik, ditanam, alun panen lho. Kan alun panen lho. Sampai sekian bulan sabar petani. Semuanya modal saya keluar, modal. Tapi nan petani cukup yakin bahwa lado yang tanam aku pasti akan menuainya, panennya sekian bulan ke datang. Keyakinan bahasanya kemarahi buah itulah yang membuatnya sabar, terus bersabar. Lebih-lebih puncak kapanennya sabar terus. Jadi kalau tidak kesabaran petani, kita tidak akan bisa memakan apapun. Kesabaranlah yang mengantarkan orang untuk meraih sesuatu. Jadi pendorong untuk sabar itu, salah satu di antara sekian banyak itu, yakin. Yakin bahwa dengan sabar itu pasti kita meraih sesuatu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Kemenangan hanya bisa diraih oleh orang yang sabar. Untuk itu beri kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Akhir kesabaran itu manis tidak pahit tu. Yakinkan yang perlu. Nah, kita balik ke kaji cekua. Ada waktu sekian sekitar lagi tinggal. Untuk itu, supaya kita bisa selamat ketika mengalami cobaan. Yang pertama dulu kita harus memahami anan cobaan. Cobaan itu kan bahasa Sinanya bala namanya. Bala. Kalau bala unazim itu cobaan yang sangat besar. Bala unazim. Bala cobaan. Hakikat cobaan itu adalah sekadar cobaan untuk diketahui apakah kita ko lai sabar atau tidak, reda atau tidak. Kalau dicoba dengan yang baik-baik, apakah kita bersyukur atau tidak. Sampai nanti hatta na'lam. Kalau dalam surat Muhammad nanti hatta na'lam, sampai nanti kami mengetahui, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi sampai nanti kami mengetahui itu maksudnya sampai nanti kami memberitahu kamu bahasa kamu ini baru. Kamu ini segini baru. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lam. Kami akan cobai kamu sampai nanti kami mengetahui, artinya bukan Allah nak tahu, sampai nanti kami memberitahu kamu. Siapa betul-betul mujahidin, bersungguh-sungguh di antara kamu, siapa betul-betul sabirin. Siapa betul-betul sabar. Jadi sampai diketahui nanti siapa sabar, siapa tidak. Tiba di mana nempi maindang tarikh. Tahu nempi? Aduh. Tujuan menampi? Kalau tahu tu. Tujuan mengisui? Nah itu mengisui. Nah kisui orang aku. Tapuang. Nandiayak. Tapuang. Kalau kami ko nandiayak ko pas kasih. Nah dikisui tapuang. Nandi lumbo padi sampai nanti bapisah ampo bare ampo ringan jo padi. Itu tujuan ujian cukup sampai bapisah. Sampai bapisah basisiahnya. Nan buih-buih ke tepi. Nan ampo ringan tabang, ampo bare sekuas ketek. Hatta na'lam, sampai kami ketahui siapa sabar. Itulah kaji wak. Kaji entah bare itu. Bongko bare, ia melaksanakannya bare. Kalau ngajinya sebentar, sampai 6:15. Kita ulang kaji ke. Menyapui kaji dalam pau, sekaligus menjalihkan balik kaji. Jangan lupa, antara lain doa yang kita baca sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada neraka Jahannam, daripada azab kubur, fitnah hidup. Fitnah hidup itu antara lain lah cobaan-cobaan yang dalam hidup. Makasih berlindung jangan supaya sampai ketika kita difitnah, dicoba itu tidak lulus. Jangan sampai tidak lulus, jangan sampai gagal, tidak berhasil.
Jadi berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita mengerajukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita tidak lulus ujian. Bukan berlindung atas itu tidak diuji-uji, tidak cerita dah. Tak mungkin naik tingkat main dah. Tak mungkin naik tingkat, naik kelas saja tanpa diuji. Cuman yang kita minta min fitnatil mahya wal mamat, bagaimana supaya kita dilindungi oleh Allah dari berbuat melakukan sesuatu yang mengakibatkan kita tidak lulus. Yang tak diuji, tak ada cerita. Langsung tabang buang saya masuk surga, tak ada. Tu tabang buang. Tabang buang saya melucu masuk surga, tak. Itu kata-kata saya tu, kata-kata di oto belakang oto orang. Hidup santai, masa depan cerah. Bini rancak mintu kayu, mati masuk surga. Mati masuk surga. Itu kata-kata ujar-ujar tu. Kebulang lihat. Hidup santai, masa depan cerah. Bini rancak, mintu kayu, mati masuk surga. Atau berkata awak sedunia lah. Nah, itu dah. Cukuplah di merek-merek oto saya. Anda mungkin. Tapi hidup apa? Hidup santai. Bini rancak. Cuba lelaki gagah. Awak rancak kopiah teleng sekui bersih. Tak amu dah pak. Kira begitulah kaji kita sampai itu dah galak biaya pula. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.